Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai, perkenalkan nama saya Aisyah Indah Prabowo, kelas 10 MIPA 3 dari SMA Negeri 1 Muspati. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi pelajaran prakarya dan kewirausahaan tentang mengamati dan mempelajari 50 orang terkaya di Indonesia. Akan ada 3 poin yang saya sampaikan dalam video kali ini. Yang pertama, siapa tokoh yang kamu pilih untuk dijadikan pembelajaran? Kedua, kenapa kamu memilih tokoh tersebut? Ketiga, hal apa yang dapat kamu pelajari dari keberhasilan mereka untuk meningkatkan potensi diri? 1. Siapa tokoh yang kamu pilih untuk dijadikan bahan pembelajaran? Ya, jawabannya, saya memilih Chairul Tanjung. Ngomong-ngomong tentang Chairul Tanjung, siapa sih Chairul Tanjung tersebut? Chairul Tanjung adalah pengusaha asal Indonesia. Namanya dikenal sebagai pengusaha sukses yang memimpin City Corp. Chairul Tanjung lahir di Jakarta tanggal 18 Juni 1962. Ayahnya bernama Abdul Ghaffar Tanjung dan ibunya bernama Halimah. Chairul Tanjung masuk dalam urutan ke-589 dari daftar orang terkaya di dunia dan urutan ke-5 orang terkaya di Indonesia. Dengan total kekayaan 3,9 bilion US dollar atau setara dengan 56,1 triliun rupiah. Chairul Tanjung juga memiliki julukan si anak singkong. Hal ini berawal ketika jatuhnya keadaan ekonomi keluarga, membuat orang tua Chairul Tanjung harus menjual rumahnya dan tinggal di kamar losmen yang sempit. Dari sinilah lahir julukan anak singkong. Karena memang itulah julukan bagi anak-anak yang tinggal di daerah kumuh Jakarta. Chairul Tanjung juga pernah menjabat sebagai 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, masa jabatan 19 Mei 2014 sampai 20 Oktober 2014. 2. Menteri Kehutanan Indonesia, masa jabatan 1 Oktober 2014 sampai 20 Oktober 2014. 3. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, masa jabatan 11 September 2014 sampai 20 Oktober 2014. 4. Ketua Umum PBSI keempat, masa jabatan tahun 2000 sampai 2004. 2. Kenapa kamu memilih tokoh tersebut? Karena menurut saya beliaulah yang paling pantas untuk dijadikan teladan hidup, dan banyak pelajaran hidup yang bisa diambil dari perjalanan hidup Chairul Tanjung. 3. Hal apa yang bisa kamu pelajari dari keberhasilan mereka untuk meningkatkan potensi diri? 1. Jalani. Jalani di sini maksudnya adalah kita harus yakin bahwa peluang atau kesempatan yang kita punya itu adalah satu hal yang harus kita jalani, dan jika berakhir tidak sesuai maka kita bisa menjalani yang lain. Jadi apapun rintangannya, jalani semua itu sampai selesai, jangan sampai berhenti di tengah jalan. 2. Komitmen. Komitmen adalah tindakan yang dilakukan seseorang tanpa adanya unsur paksaan. Misalnya kita sedang menjalani program diet, maka kita harus berkomitmen untuk rajin berolahraga dan mengurangi memakan makanan yang mengandung banyak kalori. 3. Bekerja cerdas. Bekerja cerdas adalah sikap dalam bekerja yang pandai memperhitungkan risiko maupun melihat peluang dan dapat mencari solusi sehingga dapat mencapai keuntungan yang diharapkan. 4. Fokus. Fokus adalah kemampuan konsentrasi pada tingkat kepekaan suatu objek tanpa menambahkan hal lainnya yang bisa mengurangi bahkan menghilangkan kualitas konsentrasi kita. 5. Nilai terhadap diri sendiri. Maksud nilai terhadap diri sendiri adalah kita harus mengerti dan tahu nilai dan kemampuan diri kita. Tidak peduli kita anak siapa, berapa kekayaan ayah kita harus memiliki kebanggaan pada diri kita sendiri dengan kemampuan kita sendiri. 5. Kerja keras. Chairul Tanjung pernah berkata, tanpa kerja keras, kamu tidak akan bisa sukses sesukses orang yang bekerja keras. Tidak ada hal di dunia ini yang instan. Semuanya bertahap. Proses, perjalanan, jatuh bangun, itu hal biasa yang sering terjadi saat kita ingin menuju kesuksesan.
Tanpa kerja keras dan proses, kita tidak akan bisa sukses. Biografi Chairul Tanjung. Nama Chairul Tanjung muncul ke dalam jajaran konglomerat terkaya Indonesia. Pengusaha sukses ini pada 2018 telah dinobatkan sebagai satu dari 10 orang terkaya di negeri ini. Namanya tentu sudah tidak asing lagi karena perjalanan hidupnya memberikan inspirasi bagi banyak orang. Tidak sedikit orang yang penasaran dengan biografi Chairul Tanjung tersebut. Latar belakang keluarga dan masa kecil Chairul Tanjung. Chairul Tanjung memiliki latar belakang keluarga sangat berbeda dengan yang tampak saat ini. Lelaki yang lahir di Jakarta pada 16 Juni 1962 ini merupakan anak dari pasangan Abdul Ghaffar Tanjung dan Halimah. Ia lahir dengan 6 bersaudara. Lalu setelah menginjak dewasa, ia menikah dengan Anita Ratnasari Tanjung. Kemudian dikaruniai 2 orang anak bernama Putri Indasari Tanjung dan Rahmat Dwi Putra Tanjung. Masa kecil Chairul Tanjung sangat jauh dari gelimang harta. Dulu, ayahnya kebetulan bekerja sebagai wartawan media cetak pada era Orde Lama. Kondisi keuangan keluarga Chairul Tanjung semakin buruk ketika perusahaan tempat ayahnya bekerja ditutup pemerintah saat itu. Keadaan ekonomi yang susah membuat keluarga Chairul Tanjung memutuskan untuk menjual rumah guna mencukupi kebutuhan. Mereka pun tidur di suatu losmen kecil dan penuh sesak. Tekanan tersebut tidak lantas membuat semangatnya menurun. Pendidikan Chairul Tanjung. Pendidikan dasar Chairul Tanjung ditempuh di Sekolah Dasar Vanlit Jakarta. Kemudian ia melanjutkan jenjang sekolah menengah pertama di SMP Vanlit juga. Lulus dari SMP, Chairul Tanjung melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 1 Jakarta. Pada tahun 1981, ia lulus dan melanjutkan jenjang pendidikan tinggi di Fakultas Kedokteran Gigi UI. Ia berhasil meraih gelar sarjana pada tahun 1987. Tidak berhenti di situ, ia pun melanjutkan jenjang magister di Institut Pendidikan serta Pembinaan Manajemen pada tahun 1993. Chairul Tanjung adalah pemuda yang berprestasi. Karena kecerdasan dan keteladanannya, ia berhasil terpilih sebagai mahasiswa teladan nasional tahun 1984 sampai 1985. Belajar bisnis sejak kuliah. Chairul Tanjung telah memulai bisnis sejak di bangku kuliah. Awalnya, ia berjualan untuk membiayai kuliahnya, mulai dari berjualan buku kuliah hingga berjualan kaos dan membuka jasa fotokopi. Selain berjualan kaos, Chairul Tanjung juga pernah membuka toko yang menjual alat kedokteran serta alat laboratorium. Namun karena suatu hal bisnis tersebut bangkrut. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Universitas Indonesia, Chairul Tanjung mulai fokus merintis bisnis. Awalnya ia membuka bisnis ekspor sepatu anak. Ia menjalankan bisnis ini bersama 3 orang temannya. Bisnis yang dinamakan PT Pariarti Sindutama ini menghabiskan modal 150 juta yang dipinjam dari bank. PT yang didirikan pada 1987 tersebut lambat laun mulai memberikan hasil memuaskan. Bahkan pernah mendapatkan pesanan dari Italia sebanyak 160.000 pasang sepatu. Akan tetapi pada akhirnya Chairul Tanjung memutuskan untuk keluar dari perusahaan yang telah dibangun tersebut lantaran problem internal. Membangun dan mendirikan City Corp. Pada tahun 1987, Chairul Tanjung mendirikan bisnis sendiri yang diberi nama Para Group yang kini berganti nama menjadi City Corp. Karena telah memiliki jaringan cukup luas, bisnis ini mampu berkembang dengan sangat pesat. Bahkan perusahaan ini mampu membeli Bank Karman yang pada tahun 1996 yang saat ini namanya berubah menjadi Bank Mega. Tidak hanya itu, Chairul Tanjung juga berhasil membuka bisnis toko di Bandung Supermall. Menariknya lagi, Chairul Tanjung juga berhasil membeli Bank Tugu yang kini menjadi Bank Mega Syariah Indonesia. Di tangannya, Bank Mega perlahan-lahan mulai menguntungkan. Akhirnya pada 2001, bank tersebut berhasil menawarkan saham di Bursa Efek Jakarta. Berikutnya, Bank Mega pun menjadi tulang punggung Para Group. Pendiri Trans TV. Chairul Tanjung tidak hanya berhasil di sektor keuangan, namun juga mendirikan bisnis media. Ia pun mendirikan Trans TV. Pada Agustus 1998, salah satu stasiun televisi swasta nasional ini mendapat izin siaran. Kemudian pada 2006, perusahaannya berhasil mengakuisisi TV
7 milik Kompas Gramedia. Sejak saat itu nama Trans TV berubah menjadi Trans 7. Lalu Chairul Tanjung kemudian memisahkan perusahaannya di sektor media pada tahun 2013, lalu dengan mendirikan Transmedia. Lalu di tahun 2018 Transmedia melalui Trans 7, Trans TV, dan Transvision mendapat hak siaran Piala Dunia di negeri ini. Chairul Tanjung terus memajukan bisnisnya di media, salah satunya dengan bekerja sama dengan SM Entertainment yang merupakan salah satu agensi terbesar untuk K-pop Korea Selatan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.